Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja ya di tengah pandemi tahun ini. Ya, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan alat yang telah kelompok saya buat, kami desain, yaitu alat untuk mengukur nilai besar tegang tali. Di sini pada percobaan kali ini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama alat yang telah kami desain, yaitu alat untuk mengukur tegang tali itu sendiri. Yang kedua, kita menggunakan seutas tali nilon warna putih secukupnya. Lalu kita menggunakan busur derajat. Lalu kita menggunakan penggaris. Dan kita menggunakan beban gantung yang kita gunakan di sini, yaitu sebuah jam yang sudah kita ukur, yaitu seberat 0,2 kg. Nah, di sini kita ketahui bahwa balok yang horizontal yang ini yaitu seberat 0,5 kg. Jadi kita langsung saja masuk ke percobaan yang pertama ya teman-teman. Percobaan yang pertama yaitu kita mengukur tegang tali, besar nilai tegang tali dengan menggunakan sudut yang diketahui yang dibentuk oleh tali, seutas tali yang digantungkan beban gantung. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita ikat tali yang agak panjang pada batang yang berdiri seperti ini. Di sini sudah saya ikatkan dengan kuat. Jadinya seperti ini. Lalu ujung yang satunya kita ikatkan dengan beban gantung. Di situ beban gantungnya di sini kita menggunakan jam yang sudah kita ukur masanya seberat yaitu 0,2 kg. Jadi kita ikatkan beban gantungnya pada ujung yang satunya pada tali. Usahakan kalian mengikatnya dengan kencang ya teman-teman, dengan kuat agar beban gantungnya tidak jatuh. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita lihat beban gantungnya menggantung di ujung balok horizontal. Setelah sampai di sini, kita akan mengukur besar sudut yang dibentuk oleh tali ini, dimana kita ketahui di data besar sudut yang diketahui yaitu sebesar, yang pertama, percobaan pertama kita menggunakan besar sudut 30 derajat. Nah, kita menggunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut yang dibentuk oleh tali. Sekarang di sini kita ukur besar sudutnya sebesar 30 derajat. Nah, di sini terlihat kelebihan ya. Maka apabila itu kelebihan, di sini sudah kita dapatkan besar sudut yang dibentuk oleh tali yaitu sebesar 30 derajat. Kita ukur menggunakan busur derajat. Di sini kita ukur. Nah, di sini sudah kita dapatkan besar sudutnya yaitu sebesar 30 derajat. Lalu kita ambil datanya. Yang pertama, data yang kita ketahui yaitu berat dari beban gantung yaitu seberat 0,2 kg, dan massa dari balok horizontal yaitu
sebesar 0,5 kg dengan sudut yang kita ketahui dari soal yaitu sebesar 30 derajat. Lalu kita ukur tinggi dari pusat ke simpul menggunakan penggaris. Baik, di sini kita ketahui tinggi dari pusat ke simpul yaitu setinggi 28 cm. Jadi itulah data-data yang akan kita tuliskan pada tabel percobaan. Kita masuk ke percobaan yang kedua dengan menggunakan sudut yang diketahui yaitu sebesar 45 derajat dengan menggunakan langkah percobaan yang sama. Baik teman-teman, kita lanjut ke percobaan yang kedua yaitu sudut yang diketahui sebesar 45 derajat. Di sini dengan menggunakan langkah percobaan yang sama, saya sudah mendapatkan sudut yang dibentuk tali yaitu sebesar 45 derajat. Kita ukur menggunakan busur derajat. Ya, di sini sudah kita dapatkan ya sudut yang diinginkan yaitu sebesar 45 derajat. Lalu kita ambil data karena di sini datanya tidak berubah kecuali tinggi dari pangkal dari pusat ke simpulnya. Kita hitung sama-sama. Di sini karena kita menggunakan penggaris 30 cm, kita menggunakan untuk lebih tepatnya kita akan menggunakan tanda pada saat 30 cm. Di sini sudah kita tandakan 30 cm. Lalu di sini 17 cm. Jadi 37 cm. Kita ketahui tingginya yaitu sebesar 37 cm. Baik, sudah kita tahu data-datanya. Lalu kita masuk ke percobaan yang ketiga dengan mengetahui sudut yang digunakan yaitu sebesar 50 derajat. Teman-teman, sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga dengan diketahui sudutnya yang diinginkan yaitu sebesar 50 derajat. Di sini dengan menggunakan langkah percobaan yang sama dengan yang sebelumnya, sudah saya dapatkan sudut yang diinginkan yaitu sebesar 50 derajat. Kita ukur menggunakan busur derajat. Nah, di sini kita dapatkan 50 derajat dengan data yang sama dengan percobaan yang sebelumnya, hanya kita tinggal menghitung tinggi dari pusat ke simpul. Kita hitung menggunakan penggaris. Tiga 30 cm ditambah 25. Berarti di sini kita ketahui tinggi dari pusat sampai ke simpul yaitu sebesar 55 cm. Jadi seperti itu data dari percobaan yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua yaitu dengan membentuk mencari nilai tegang tali dengan membentuk sudut dari balok yaitu sebesar 30 derajat, 45 derajat, dan 50 derajat. Bagaimana langkah-langkah percobaannya, kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, kita masuk ke percobaan yang kedua yaitu kita mencari nilai besar tegang tali dengan menggunakan sudut yang dibentuk oleh batang balok horizontal. Untuk percobaan yang pertama kita lakukan dengan mengetahui sudut sebesar 30 derajat. Langkah pertama kita mencari
sudut 30 derajat yang dibentuk balok secara horizontal. Jadi seperti ini. Tali yang kita gunakan yang akan dicari besar nilai tegang talinya, kita tegak lurus terhadap balok yang secara vertikal. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Kita mencari sudut yang dibentuk oleh balok menggunakan busur derajat, yaitu sebesar 30 derajat. Baik, kita sudah mendapatkan besar sudut yang dibentuk oleh balok sebesar 30 derajat. Lalu tali yang ini kita ikat dengan kuat agar balok tetap dalam posisi 30 derajat. Baik, setelah diikat dengan kuat seperti yang kita kerjakan tadi, kita hitung kembali dengan menggunakan busur derajat. Kita hitung kembali apakah besar sudut yang dibentuk oleh balok ini tetap 30 derajat untuk memastikan. Ya, di sini kita sudah ketahui dengan busur derajat bahwa sudut yang dibentuk oleh balok yaitu sebesar 30 derajat. Nah, di sini kita tetap menggunakan beban gantung yaitu sebuah jam dengan berat dengan massa 0,2 kg. Untuk percobaan yang selanjutnya, kita menggunakan sudut yang dibentuk oleh balok yaitu sebesar 45 derajat dengan menggunakan langkah percobaan yang sama. Baik, untuk data yang akan kita catat kurang lebih sama dengan percobaan yang pertama, yaitu massa balok yaitu sebesar 0,5 kg. Untuk massa jam itu sebesar 0,2 kg, dan sudut yang dibentuk oleh balok secara horizontal dihitung secara horizontal yaitu 30 derajat, sudah kita hitung menggunakan busur. Dan seperti itu data yang akan kita ambil dari percobaan yang pertama dengan menggunakan sudut 30 derajat. Kita lanjut ke percobaan yang kedua dengan menggunakan sudut 60 derajat dengan menggunakan langkah-langkah yang sama seperti 30 derajat yang ini. Di sini kita masih dalam percobaan yang kedua, di mana kita melakukan percobaan yang kedua dengan menggunakan sudut yang dibentuk oleh balok. Di sini untuk yang percobaan kedua kita melakukan dengan menggunakan sudut yang dibentuk balok yaitu sebesar 45 derajat dengan menggunakan langkah percobaan yang sama dengan yang sebelumnya sebesar 30 derajat yang tadi. Kita untuk lebih meyakinkan lagi kita menggunakan busur derajat untuk menghitung kembali berapa besar sudut yang dibentuk oleh balok. Ya, di sini dapat terlihat. Mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri. Untuk lebih meyakinkan lagi, di sini sudah kita dapatkan kurang lebih seperti ini pada alatnya. Balok besar sudut yang dibentuk oleh balok secara horizontal yaitu di sini derajat sebesar 45 derajat dengan menggunakan langkah-langkah yang sama. Dan data yang kita ambil pun sama karena kita masih menggunakan beban gantung yaitu jam yang sama, hanya besar sudutnya saja yang berbeda. Jadi 45 derajat seperti ini. Baik, untuk percobaan yang kedua yang dengan tahap terakhir kita menggunakan besar sudut yaitu sebesar 50 derajat yang dibentuk oleh balok dengan menggunakan langkah percobaan yang sama seperti sebelumnya. Teman-teman, di sini dengan menggunakan langkah percobaan yang sama seperti yang tadi,
dengan menggunakan besar sudut 30 dan 45 derajat yang di percobaan sebelumnya kita menghasilkan sudut yang dibentuk oleh balok yaitu sebesar 50 derajat. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita menggunakan busur derajat dengan menghitung kembali besar sudut yang dibentuk oleh balok. Nah, baik, di sini kita sudah mendapatkan besar sudut 50 derajat yang dibentuk oleh balok. Dan data yang akan kita catat sama kurang lebih dengan data dengan percobaan yang sebelumnya, hanya saja derajatnya yang diubah yaitu sebesar 50 derajat. Baik teman-teman, video mungkin sampai sini saja video percobaan kita pada hari ini, yaitu menghitung besar tegang tali dengan dua percobaan yang berbeda. Yang pertama, percobaan yang pertama kita menggunakan sudut yang dibentuk oleh tali, dan yang kedua, percobaan yang kedua kita menggunakan besar sudut yang dibentuk oleh balok dengan menggunakan data yang sama. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.